Shalom, jumpa lagi dengan saya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya Pendeta Dwi Wircayno menyapa seluruh saudara sekalian dimanapun berada. Kita bertemu dalam channel Bina Sabda. Kita akan belajar dan bertemu bersama dalam firman Allah. Saya kiranya Tuhan terus memberkati kita sekalian dan kita bisa memuliakan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar kembali dan melanjutkan pelajaran kita tentang etika harta benda menurut Kejadian pasal pertama. Etika harta benda menurut Kejadian pasal pertama. Pelajaran yang lalu kita belajar etika harta benda menurut Kejadian pasal pertama. Sorotan kita fokus pada pribadi Allah Sang Pencipta, Pemilik, dan Allah yang menyatakan kemuliaannya, menyatakan kehendaknya dalam setiap penciptaan yang ada, dan segala sesuatu kembali kepada Dia. Hari ini kita akan membahas dalam aspek lebih fokus kepada manusia. Maka dari itu etika harta benda pada pelajaran kita hari ini sesuai dengan Kejadian pasal 1 ada dua perkara yang kita akan belajar. Pertama adalah etika harta benda menurut Kejadian pasal pertama sesuai ordo penciptaan. Bagaimana harta benda itu dilihat, disoroti sesuai dengan ordo penciptaan. Kedua, harta benda disoroti dan dipelajari menurut manat budaya. Saudara-saudara dicinta Tuhan, kiranya sungguh-sungguh kita akan dikuatkan dan disegarkan, dan kita diperdalam lagi wawasan kita, pengetahuan kita akan pelajaran firman Allah. Ya, mari kita membahasnya. Kita sebelum membahas, kita membaca dulu firman Allah yang menjadi dasar kita belajar. Kejadian pasal pertama ayat pertama, saya membaca ayat 26 dan 28 dan 31. Kejadian pasal pertama ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 26 dan 20 sampai 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang jadikannya sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari ke-6. Saudara kasih Tuhan, kita mencoba untuk memahami etika harta benda, apa yang harus kita lakukan terhadap harta benda berdasarkan Kejadian pasal 1, dan kita akan membahasnya dalam dua hal. Pertama, menurut ordo penciptaan, dan kedua, menurut manat budaya. Pertama dulu, apa yang dimaksud dengan ordo penciptaan? Mengapa kita memahami harta benda sesuai dengan aspek ordo penciptaan? Mari kita belajar bersama apa yang dimaksud dengan ordo penciptaan. Ordo penciptaan adalah menjelaskan urutan dalam penciptaan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5, dan 6. Dan rupanya dalam kitab suci jelas sekali manusia dicipta pada hari yang ke-6. Kita bertanya, mengapa kalau manusia itu adalah fokus, adalah rupa Allah, adalah yang utama di dunia ini, untuk menguasai dunia ini, mengapa dia justru diciptakan pada hari yang terakhir? Coba kita renungkan, seandainya manusia pada hari yang pertama, kira-kira manusia bisa hidup tidak? Tentu tidak, bukan? Disinilah saudara-saudara yang dikasih Tuhan intinya. Mengapa manusia dicipta pada hari yang terakhir? Tujuannya adalah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada, harta benda yang ada di dunia ini, harta kekayaan yang ada di dunia ini, baik bintang-bintang, matahari, bulan, burung-burung, binatang, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan, semuanya yang ada diberikan kepada manusia.
Artinya segala kekayaan, segala harta benda yang Allah ciptakan dan Allah buat itu justru untuk menopang hidup manusia. Dalam ordo penciptaan menjelaskan kepada kita, segala yang diciptakan ini untuk menopang hidup manusia. Artinya diberikan kepada manusia untuk menopang kehidupan manusia. Saudara cinta Tuhan itu menjelaskan satu perkara yang harus kita ingat bersama-sama. Harta, kekayaan, kelimpahan apapun juga kesejahteraan alam semesta ini, dari alam semesta ini justru untuk menopang supaya manusia hidup. Bukan sebaliknya, saudara dikasih Tuhan. Manusia dicipta bukan untuk harta, justru harta diciptakan untuk manusia, untuk menopang kehidupan manusia. Kalau kita tahu bersama di sini, sadar di sini saudara, seandainya kita memahami bahwa kita adalah Tuhan atas segala kekayaan harta benda dan segala kelimpahan di dunia ini, maka kita bisa sungguh-sungguh menempatkan yang tepat dan benar di hadapan Allah. Kita tidak akan tamak, kita tidak akan egois, kita tidak akan mencari segala sesuatunya uang, hanya harta, tapi kita bisa menempatkan yang kita berkuasa, kita menjadi tuan atas harta benda. Bukan sebaliknya kita budak atas harta benda. Ini perbedaan saudara-saudara dikasih Tuhan. Ingat satu perkara tentang hal yang paling kecil pada waktu Yesus dicobai oleh iblis untuk menjadikan batu menjadi roti. Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya di sini saudara, memang roti untuk hidup, tapi hidup bukan untuk roti saudara. Disitulah yang menjadi poin. Memang harta kekayaan di alam semesta yang Allah berikan dan ciptakan ini untuk manusia, bukan manusia untuk harta benda. Kalau kita tahu setnya di sini, kita akan sadar dan kita akan sungguh-sungguh memahaminya itu, dan kita memiliki perilaku yang tepat dan benar. Kita tidak egois, kita tidak menjadi budak atas segala kekayaan di alam semesta ini, atas harta benda, kekayaan dan segalanya. Kita akan memiliki satu poin, satu etiket, tindakan yang sungguh luar biasa, karena kita adalah pemilik, penguasa, dan tuan atas segala harta dan benda itu. Selanjutnya tentang etika harta benda menurut mandat budaya. Apa yang katakan mandat budaya adalah bagaimana Allah memberikan perintah kepada manusia pada waktu penciptaan untuk apa? Menaklukkan isi dunia ini dan dunia, menguasai, mengelola, mengusahakannya. Itu mandat budaya. Dalam mandat budaya itu jelas disimpulkan secara simpel, kita ditempatkan di dunia ini untuk bekerja dalam memelihara, mengelola, mengusahakan, menaklukkan segala yang ada yang Allah telah ciptakan sebelum manusia diciptakan. Artinya supaya manusia itu sungguh-sungguh memiliki dan menikmati segala kekayaan alam yang Allah telah ciptakan ini, manusia harus bekerja. Memang banyak orang bekerja siang malam untuk mencari harta benda, tetapi di sini menolong kita bekerja untuk mengelola. Kenapa? Sudah Allah siapkan, Allah sediakan. Dengan hal itu kita bisa mencapai kesejahteraan. Yang kedua, kata mengelola, mengusahakan, menaklukkan menjelaskan satu poin, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus kerjakan, kita harus usahakan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kita pegang erat-erat, bukan untuk kita simpan, tetapi kita usahakan, sehingga justru kita melaluinya semakin kita menerima, menikmati, mengalami kesejahteraan yang maksimal. Setelah cinta Tuhan di sini menolong kita sadar bahwa apabila kita diberikan anugerah dengan kelimpahan segala berkat, kekayaan, kita justru diperintahkan
untuk mengusahakan itu untuk kesejahteraan kita dan sesama. Karena itulah firman Allah, saudara. Itu firman Allah secara luasnya seperti itu, saudara. Yang selanjutnya dalam mandat budaya menolong kita memahami, yang ketiga adalah memahami bahwa kita mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, karena itu perintah Allah. Kalau kita melakukan, Allah disenangkan. Kalau kita melakukan, Allah dipermuliakan. Kalau kita melakukan, Allah sungguh amat disukakan. Kembali pada pembahasan yang lalu, saudara, bahwa kita diperintahkan Allah untuk mengelola dan mengusahakan. Arti yang terakhir itu memuliakan Allah melaluinya. Maka dalam pembahasan-pembahasan yang kita tahu dan kita pelajari tadi, menurut Ordo Penciptaan menolong kita sadar bahwa kita bukan budak atas harta benda, justru kita adalah Tuhan, karena segala yang diciptakan itu untuk kita dan kita nikmati. Yang kedua, di dalam kita menikmati, di dalam kita memilikinya, kita harus terus mengusahakannya secara maksimal. Untuk apa? Pertama, untuk kesejahteraan kita. Yang kedua, kesejahteraan manusia secara umum. Dan yang ketiga, untuk memuliakan Allah. Lalu kesimpulannya apa, saudara? Belajar etika harta benda menurut Kejadian pasal pertama dalam aspek dua ini tadi, Ordo Penciptaan dan mandat budaya, memberi pelajaran buat kita. Yang pertama, hati-hati bahwa harta benda itu bukan tuan atas kita, sehingga kita menjadi budak, tapi justru sebaliknya, kita tuan atas harta benda. Itu nampak jelas dalam tindakan mengelola, memelihara, mengusahakan. Sehingga akhirnya kebahagiaan itu maksimal kita terima, kesejahteraan itu maksimal kita nikmati. Lalu kesejahteraan itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk sesama. Dan akhirnya kalau kita sungguh melakukan segala sesuatu ini dengan baik, yang akhirnya adalah kita bisa memuliakan Tuhan. Karena Tuhan disenangkan di saat kita menjalankan apa yang Allah inginkan. Harta benda bukan tuan, tapi harta benda adalah penopang kita hidup. Kitalah Tuhan. Kitalah tuan atas harta benda. Kelola, maksimalkan, pelihara, usahakan supaya kita bisa menikmati berkat kesejahteraan secara maksimal. Tidak hanya diri kita, tetapi juga sesama kita. Dan akhirnya kita bisa menjadi memuliakan Allah. Kita bisa menampakkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Dan Allah disenangkan. Ada satu istilah yang saya sangat suka, yang menjadi motivasi saya bekerja, yaitu istilah bahasa Latin, coram Deo et benedicere. Coram Deo et benedicere. Di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Artinya kita melakukan itu untuk kemuliaan Allah, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Di dalam aspek etika harta benda menurut Kejadian pasal pertama itu sangat jelas. Coram Deo menjelaskan bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita nikmati, kita kembalikan kepada Allah di hadapan Allah. Tapi jangan lupa, aspek horizontalnya adalah bahwa kita menjadi berkat bagi sesama. Coram Deo et benedicere. Maka kita bersyukur pada saat ini kita dapat pelajaran penting. Memahami etika harta benda menurut Kejadian pasal pertama, kita belajar dua aspek Ordo Penciptaan dan aspek mandat budaya. Dan kita menemukan poin-poin penting. Saya ulang, satu, kita adalah tuan, bukan budak atas harta benda. Yang kedua, kita mengelola, mengusahakan supaya kita bisa menikmati secara maksimal anugerah Allah, berkat Allah, kesejahteraan yang Allah ciptakan. Kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga memberkati sesama. Akhirnya kita mampu memuliakan Allah dikala kita melakukan semua
apa yang Allah ingin kita lakukan menurut Kejadian pasal pertama. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan menyerahkan kita kembali. Dan saya rindu saudara-saudara sungguh diberkati dan semakin sungguh ada semangat, ada sukacita, dan ada pemahaman yang semakin bertambah tentang harta benda. Tuhan memberkati kita sekalian dan berjumpa pada pelajaran berikutnya tentang etika harta benda selanjutnya. Dan kita semakin dalam pengetahuan kita tentang kitab suci. Tuhan berkati, shalom, dan berjumpa pada pelajaran berikutnya.